Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yo dhamma carikayena wacaya udacetasa idhe wanang pasangsati pecasage pamodati ti. Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Selamat malam. Namo Buddhaya. Pemimpin puja yang saya hormati, Bapak Ibu, upasaka, upasika, pengurus wihara yang juga saya hormati. Karena sejatinya semua orang ingin dihormati. Bapak, Ibu, upasaka, upasika semuanya. Pada malam hari ini, kita bersama-sama punya kesempatan. Kesempatan untuk melakukan kebajikan. Yang tadi Bapak, Ibu, upasaka dan upasika semuanya mungkin sebelum berangkat ke wihara ini, Bapak Ibu makan. Makan yang cukup dan makan yang sehat. Tujuannya apa? Supaya tidak lapar. Supaya menjadi kuat dan tidak sakit-sakitan. Karena kalau lapar, bisa murka. Bisa jengkel, bisa marah-marah. Sebagaimana tubuh kita ini, Bapak Ibu, hati kita, batin kita, jiwa kita ini juga butuh makan. Kalau tidak dikasih makan, bagaimana? Bisa murka. Teman di samping yang kakinya 2, bisa jadi kaki 4. Yang tadinya tidak telinga besar, jadi telinga besar. Itu kalau batin murka. Karena kalau tidak dikasih makan, batin juga bisa sakit. Lalu apa makanan batin, Bante? Makanan batin adalah kebajikan, kebaikan, spiritual. Sehingga jauh dari rasa sakit. Kalau sakit itu bisa membenci, bisa menghujat, bisa macam-macam. Tapi kalau sehat, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itulah kalau batin kita sehat. Itu mestinya kita ingat setiap saat. Mengapa kita datang ke wihara? Mengapa kita perlu datang ke wihara untuk beribadah?
agar supaya batin kita ini indah. Bukan untuk membuat masalah. Tujuan Bapak Ibu adalah untuk membina diri, untuk melihat diri sendiri, untuk memperbaiki diri sendiri, bukan melihat yang lain. Ingat, datang ke wihara adalah untuk beribadah agar supaya batin kita ini indah. Kalau indah, enak dilihat, enak dipandang. Karena kalau batin seseorang itu indah, dia penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang. Tapi kalau tidak indah, seumpama Anda tidak sikat gigi, tidak pernah mandi, tidak dikasih make up, tidak dikasih poles-polesan, tidak enak dipandang. Tidak enak dilihat. Oleh karena itulah, pada malam hari ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk memberikan makan bagi batin masing-masing. Bapak Ibu, Upasaka, Upasika semuanya. Sebagai manusia, tentu punya keinginan, tentu punya harapan. Dalam hal ini kita sebagai umat Buddha yang mengenal Dhamma dan juga sebagai perumah tangga, sebagai upasaka upasika juga punya keinginan yang baik. Saat ini saya akan membagikan 4 keinginan yang diinginkan oleh manusia. Yang jika diperjuangkan, yang jika diusahakan akan dapat dimiliki. Meski dalam kesusahan, dalam banyak rintangan. Tetapi apabila diusahakan, diperjuangkan, bisa dicapai, bisa dimiliki. Apa yang keempat itu Bapak Ibu? Yang pertama, semoga saya menjadi kaya dan kekayaan saya dapat terkumpul dengan cara yang baik dan pantas. Ada yang mau miskin? Tidak ada yang mau miskin. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mau. Itu sebabnya orang tua menyekolahkan, memberikan pendidikan bagi anak-anak agar supaya dapat pengetahuan, agar supaya dapat gelar, agar supaya dapat keterampilan, agar nanti bisa bekerja dan mendapatkan kekayaan. Karena dengan kaya, seseorang bisa melakukan banyak hal. Seperti halnya bisa merawat ayah dan ibu, anak dan istri, serta para pembantu, sehingga mereka juga hidup dengan bahagia. Kalau tidak punya kekayaan, bagaimana bisa merawat? Bagaimana bisa membantu? Tapi kalau punya kekayaan yang cukup, punya uang yang cukup, Bapak Ibu bisa menyokong, bisa membantu, bisa merawat orang tua, ayah dan ibu, anak dan istri, serta para pembantu dengan baik. Berapa? 75 tahun. Kalau dibagi 3, 25 tahun. Coba sekarang renungkan ke dalam diri, tanya diri sendiri, saya sudah berusia berapa?
Periode pertama mungkin ada yang sudah melewati 25 tahun. Jika di sini ada yang berusia 50 tahun, sisanya lagi berapa? 25 tahun. Kalau ada di sini yang 60 tahun, sisanya lagi berapa? Bisa hitung sendiri. Kalau di sini ada yang 70 tahun, tinggal 5 tahun lagi. Akan tetapi bukan mengurangi harapan saya untuk tidak melakukan kebajikan. Hidup sehari lebih baik daripada hidup 100 tahun kalau digunakan berbuat jahat. Hidup sehari lebih baik dengan berbuat kebajikan. Bisa dengan melakukan dana, sila, dan samadhi. Aduh, samadhi itu susah sekali, Bante. Tidak punya waktu, tidak ada waktu, tidak punya kesempatan untuk bermeditasi. Saya berangkat kerja dari pagi hingga malam, Bante. Jadi nggak ada punya waktu untuk bermeditasi. Saya beberapa kali di sini isi meditasi. Isinya berapa? 5 paling banyak. Padahal kursinya sekian banyak. Jangankan meditasi, sekarang saja Puja Bakti mendengarkan saya, ini banyak yang kosong depan-depan. Kenapa ini apa? Tidak kelihatan. Apalagi meditasi. Tapi Bapak Ibu, itu antara tidak ada kesempatan atau kemalasan, beda tipis. Karena umat Buddha itu begitu pandai. Pandainya apa? Pandai membuat alasan. Nanti Bante, saya akan ke wihara bermeditasi ketika saya SMP. Karena masa SD ini masa main-main. Banyak tugas. Ketika SMP dia tidak menyadari kalau tugasnya lebih banyak. Nanti Bante ketika saya SMA, karena orang tua akan kasih kendaraan, saya akan datang. SMA juga lebih sibuk, mata pelajarnya lebih banyak. Nanti ya Bante ketika saya kuliah akan dikasih kendaraan lebih bagus. Dia lupa lagi kalau kuliah itu semakin sibuk. Aduh Bante ini ngurus skripsi. Aduh sibuk, pusing. Nanti ya ketika saya sudah lulus kuliah. Ketika saya sudah wisuda. Saya akan datang ke wihara. Dia lupa tuntutan keluarga untuk bekerja. Ketika sudah masuk dunia kerja semakin sibuk dan semakin sibuk. Dia tidak punya waktu. Aduh Bante. Nanti ya ketika saya pensiun. Ketika dia pensiun, dia punya keluarga. Dia punya anak. Ayo ke wihara. Aduh Bante jaga anak. Nanti ya kalau anak saya sudah besar. Anaknya sudah besar. Gantian dia jadi anak-anak lagi duduk di kursi roda. Tidak bisa datang berbuat baik. Akhirnya apa? Di masa tuanya hanya ada ketakutan, hanya ada kekhawatiran, hanya ada kegelisahan. Karena ternyata pendidikan, gelar, pengetahuan, kekayaan anak-anak tidak bisa menenangkan. Mau datang ke wihara susah, mau berbuat baik susah, apalagi bermeditasi. Tidak bisa. Ketika diajak meditasi alasannya apa? Tidak punya kesempatan. Tapi mereka lupa. Kalau di kantor, kalau di pasar, kalau di wihara, lagi duduk-duduk, lagi di toko, lagi di tempat kerjaan, duduk-duduk. Mereka punya waktu. Diajak meditasi 5 menit tidak punya waktu. Saya berharap 5 menit sehari. Jangan banyak-banyak.
5 menit sehari. Banyak tidak? 5 menit. 5 menit. Tapi alasannya apa? Tidak punya kesempatan. Capek. Pagi masih ngantuk. Malam kecapean. Siang kerja. Tidak punya waktu. Tapi ketika duduk di toko, duduk di pasar, duduk di tempat kerja, duduk di kampus, mereka ternyata punya banyak waktu. Bahkan lebih dari 5 menit. Tapi digunakan untuk apa? Gosip-gosip. Bicara sana sini. Cari kesalahan orang lain. Lihat kesalahan orang lain. Bahkan lebih dari 5 menit. Bermenit-menit, bahkan berjam-jam. Tidak bosan-bosan. Satu topik telah selesai. Cari topik yang lain. Enak sekali. Ada kesempatannya. Tapi diajak meditasi 5 menit, jawabannya belum bisa, tidak punya kesempatan. Bapak Ibu, kalau memang duduk sekali 5 menit tidak bisa, bisa dibagi 2. Kalau 5 menit dibagi 2 berapa? 2,5 menit. 2,5 menit pagi, 2,5 menit malam. Tidak masalah. Meditasi. Kalau tidak bisa dibagi 2, bagi 3. Mungkin pagi 2 menit, siangnya 1 menit, malamnya 2 menit juga bisa. Jangan remehkan 5 menit. Kalau sebulan itu ada 30 hari, 30 kali 5 menit berapa menit? 30 kali 5? 150 menit. Banyak tidak? Bayangkan dalam 1 bulan Bapak Ibu sudah bermeditasi 150 menit. Dari nyicil 5 menit. Luar biasa tidak? 1 tahun berapa hari? 365 hari. Kali 5 menit. Kalau tidak salah 2.825 menit. Kalau tidak salah. Dalam 1 tahun. Nanti bisa dicek di kalkulator. 365 kali 5 menit. Itu luar biasa. Daripada tidak sama sekali. Ingat tadi gambaran-gambaran tadi. Kama, kamanimita, dan gatinimita. Ketika 5 menit per hari, itu yang akan muncul dalam batin kita. Akan membumi dalam batin kita. Sebagai penutup, ada yang cerita sama saya. Seorang dokter spesialis bagian saraf. Terkena penyakit saraf juga. Akhirnya jadi pelupa. Tidak ingat siapa-siapa. Tapi satu hal yang diingat. Masih bisa main piano. Dan lagu kesukaannya. Kalau disuruh main, dia bisa. Tapi kalau yang lain sudah lupa semua. Kenapa? Karena dia sukanya main piano. Kebiasaannya main piano. Meskipun dalam kondisi yang sakit, tapi kebiasaan itu masih diingat. Begitu penting untuk membiasakan diri kita dalam kebajikan. Saya tidak tahu sudah berapa menit saya bicara, tapi saya merasa sudah mungkin lebih dari 15 menit. Oleh karena itulah, lagi sekali saya berharap, mari kita mengisi waktu kita ini dengan kebajikan. Terima kasih, semoga ini memotivasi. Jika tidak termotivasi, ya jangan diambil hati. Kalau merasa tidak bermanfaat, ya buang jauh-jauh. Jangan tunggu saya angkat kaki dari sini. Sekarang juga buang jauh-jauh, ya. Karena kalau menyimpan hal yang tidak bermakna, hal-hal yang tidak baik, itu akan merusak hati kita, merusak pikiran kita. Tapi kalau sekiranya dianggap baik,
dapat dijadikan sebagai inspirasi, motivasi untuk jadi orang baik. Silahkan dikoleksi, silahkan dijalani. Semoga ini semua menjadi penyemangat untuk menjadi orang baik. Sabi sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya bila sedang meditasi, pikiran kita jangan mengembara? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Itu sebabnya Sang Buddha menyampaikan dalam Dhammapada, pikiran itu ibarat monyet. Bapak Ibu tahu monyet? Tahu? Tahu enggak? Monyet itu disukai banyak orang. Monyet itu bisa menghibur. Tahu? Tapi kalau Bapak Ibu dikatakan monyet enggak mau. Monyet itu bisa menghibur banyak orang. Tapi kalau Bapak Ibu dikatakan monyet mau enggak? Enggak mau. Monyet itu tidak bisa diam. Pernah melihat monyet diam? Ada saja yang digaruk-garuk, macam-macam. Makan saja tengok sana sini, lompat sana sini. Nggak pernah bisa diam. Monyet itu nggak pernah bisa diam. Ada saja kerjaannya. Lompat dari sini, lompat situ, lompat sini, lompat situ. Pikiran manusia juga seperti monyet. Suka mengembara. Bapak Ibu tubuhnya di sini mungkin sudah di warteg. Sudah di rumah, sudah di atas kasur, sudah mau mengerjakan tugas-tugas besok. Bisa saja tubuhnya di sini tapi batinnya di luar, pikirannya di luar. Lalu bagaimana caranya supaya tidak mengembara ketika bermeditasi? Itu sebabnya Sang Buddha menawarkan banyak sekali objek meditasi. Kalau memang suka mengembara, objeknya adalah anapanasati. Bapak Ibu bernafas tidak? 24 jam kita bernafas, tapi pernah semenit pun menyadari nafas? Nafas adalah sahabat terbaik kita, tapi jarang kita mau perhatikan. Ketika bicara kita tidak sadar akan nafas kita. Ketika kita bertindak, kita tidak sadar akan nafas kita. Padahal kita bernafas setiap saat, setiap detik. Tapi kita jarang memperhatikannya. Nah, oleh karena itulah ketika kita bermeditasi, cobalah untuk mengamati anapanasati, nafas kita. Cukup menggunakan kesadaran. Ketika kita menghembuskan nafas, kita sadar, kita tahu nafas kita keluar. Ketika kita menghirup nafas, kita sadar, kita tahu nafas kita masuk. Ketika keluar, catat keluar. Ketika masuk, catat masuk, keluar. Jangan dibuat-buat. Seperti biasanya kita bernafas alami setiap saat. Jangan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat nanti bosan. Kapan tenangnya? Malah yang ada capek. Nafas alami. Cukup menggunakan perhatian dan kesadaran. Tidak menggunakan rumus matematika, tidak menggunakan rumus kimia, tidak menggunakan rumus fisika. Tidak. Cukup menggunakan kesadaran kita, perhatian kita. Ketika masuk, kita tahu masuk. Ketika keluar, kita tahu keluar. Ketika panjang, kita tahu panjang. Ketika lembut, kita tahu lembut. Ketika keras, kita tahu keras. Dengan demikian, tubuh kita di sini dan juga pikiran kita di sini. Ketika mengembara, tarik lagi ke nafas. Ketika mengembara, tarik lagi ke nafas. Susah Bante, kalau mudah
Sang Buddha tidak akan mengajarkan. Sebagaimana orang tua dulu kita juga tidak bisa berjalan. Susah orang tua bimbing. Sekali diajak jatuh. Tapi orang tua apa? Tidak membiarkan selamanya untuk jatuh. Diajari lagi, diajari lagi, diajari lagi. Bapak Ibu juga sulit untuk menulis huruf-huruf angka-angka. Nulis A saja kadang seperti nulis bebek. Tapi begini loh caranya nak, begini caranya nak. Dibiasakan setiap hari, nulis A, nulis A, nulis A. Akhirnya bisa. Ya tidak? Begitu juga meditasi tidak hanya pada hari Kamis saja. Di sini hari Kamis ya. Jumat, tidak hanya hari Jumat saja. Tapi setiap saat, setiap hari. Beliau-beliau yang suci murid Sang Buddha itu tidak hanya pada hari Jumat saja. Tetapi setiap hari, setiap saat selama 24 jam. Untuk bisa menjadi seorang arhat. Bayangkan di tempat retret meditasi saja. Selama 10 hari. Bangun dari jam 4 pagi sudah ada di Dhammasala sampai jam 10 malam. Tidak ada jeda. Hanya waktu makan. Tidak ada waktu ngasuh-ngasuh. Tidak ada. Mau ke kamar kecil, mau makan juga tetap menjaga perhatian. Jangan kira beliau-beliau yang sudah mencapai kebebasan itu hanya latihan pada hari Jumat saja. Memang susah menjaga pikiran. Tetapi karena susah itulah upayakan 5 menit. Setiap hari. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. 5 menit. 5 menit. 5 menit. Allah bisa karena biasa. Pikiran yang mengembara akan menjadi jinak. Meskipun dia mengembara, tetapi akan mudah untuk ditarik lagi. Akan mudah untuk bersahabat. Dan saya yakin dan percaya kalau sudah terbiasa mengamati nafas, mengamati objek meditasi, akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan ketika duduk diam di rumah atau di tempat meditasi. Kebahagiaan yang tidak terlalu menguras tenaga. Kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ingin piknik namanya ya. Ingin healing ya namanya. Kalau liburan pergi healing ke Bogor, ke puncak. Macet. Sudah jauh, macet pulangnya apa? Cari tukang pijit. Sudah uangnya habis. Tubuhnya ringsak, ingin dipijit-pijit. Apakah itu bahagia? Udah besoknya Senin masuk kerja, aduh. Akan tetapi Sang Buddha menawarkan duduk diam. Gratis. Dengan bermeditasi. Kita juga bisa bahagia. Di mana? Di sini. Tepat dalam batin kita. Tidak perlu dipijit. Kita sudah bisa healing ketika kita duduk. Hanya mengamati nafas masuk, nafas keluar. Sudah tenang, sudah damai, sudah bahagia. Jauh lebih bahagia ketika pergi kemana-mana. Tidak panas, tidak keringetan. Oleh karena itulah, meskipun sulit dilatih, sehingga menjadi terlatih. Itu ya salah satunya kalau tidak mau mengembara pikirannya. Kalau itu tidak cocok bisa yang lain, bisa dengan budho. Atau bisa dengan kembang kempis perut. Terkadang kita tidak sadar ketika duduk ini selama kita bernafas perut kita juga mengalami kembang kempis, ya tidak? Tapi jarang kita mau perhatikan.
Atau bisa dengan yang lain, banyak sekali. Mana yang cocok. Begitu ya. Terima kasih yang bertanya. Yang kedua, oh ini yang banyak yang saya dulukan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, apakah manusia yang tinggal di Utara Kurudipa, Puba Wideha Dipa, Aparayogana Dipa, dan Jambu Dipa itu memiliki bentuk sama dengan alam manusia di dunia ini. Jika diperhatikan pada saat dibahas mengenai rata-rata umur manusia pada kehidupan sekarang, alam manusia yang kita tempat berada di Jambu Dipa. Mohon diperjelaskan Bante. Ya, salah satunya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika Sang Buddha masih hidup, pernah saya dengar di guru saya menjelaskan, itu disebut Jambu Dipa. Salah satunya Jambu Dipa, yaitu di India. Memang memiliki usia yang panjang. Tinggi tubuh yang panjang. Ketika kita baca saja riwayat hidup Buddha, tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya juga membayangkan bagaimana besar mangkuknya Sang Buddha. Itu salah satunya disebut sebagai Jambu Dipa yang sama seperti manusia saat ini. Hanya saja kenapa? Karena setiap 100 tahun sekali usia manusia berkurang 1 tahun. Sekarang sudah berapa abad Sang Buddha Parinibbana? Sudah berapa tahun Sang Buddha Parinibbana? 2566 kalau tidak salah, 67 ya. Kurang lebih 25 abad. Kalau dihitung 100 tahun, usia rata-rata sekarang 75 tahun. Itu syukur-syukur kalau sampai 75 tahun. Artinya apa? Semakin merosot. Ditambah. Kenapa bisa seperti demikian? Karena moral manusia semakin berkurang. Di zaman Sang Buddha, moral manusia itu baik-baik, bagus-bagus. Dibandingkan dengan saat ini. Sekarang balik badan handphone bisa hilang. Kenapa? Karena moralitas kurang. Kalau moralitas kurang, dhamma akan semakin lenyap. Demikian juga usia manusia hingga nanti usia 10 tahun sudah punya anak. Bagaimana bayangkan kecilnya semacam apa, perubahan semacam apa. Kita saat ini mungkin masih gede-gede, tapi nanti kalau yang 10 tahun sudah punya anak, bagaimana kerdilnya? Dan moral manusia semakin merosot. Peperangan terjadi di mana-mana, permusuhan terjadi di mana-mana, perkelahian terjadi di mana-mana. Jangankan nanti saat ini saja. Bagaimana? Dunia penuh dengan kekacauan. Sekarang begitu ganasnya, apalagi nanti yang semakin rendah. Jadi di seluruh India itu disebut dengan Jambu Dipa. Itu sebabnya di zaman Sang Buddha kan nggak naik kendaraan. Bayangkan langkahnya itu secepat apa. Itu sebabnya di musim hujan,
Para biku dilarang keluar. Karena bayangkan gede-gede, besar-besar. Ribuan biku, puluhan biku berjalan. Ya bisa rusak itu tanaman. Ya jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena ini kalau dijabarkan panjang sekali, banyak sekali. Dan saya harus pulang jauh. Yang ketiga, namo budaya Bante. Tips hidup bahagia, mati masuk surga. Tolong berikan pencerahannya. Ini mah tinggal baca bukunya Achan Bram. Ya, tinggal baca bukunya Achan Bram. Tips hidup bahagia, mati masuk surga. Tapi Bapak Ibu, tentu yang tadi saya sampaikan itu harapannya semua ingin bahagia. Satu, lakukan kebajikan, tapi jangan lupa singkirkan kejahatan. Banyak orang melakukan kebajikan tapi tidak menyingkirkan kejahatan. Sehingga apa? Mau datang ke wihara. Lihat ada yang tidak disukai. Jadi jengkel. Jadi benci. Padahal dia tujuannya datang ke wihara ingin mencari kebahagiaan, tetapi terhalang oleh kebencian. Ingin berdana, tetapi yang datang bantenya yang tidak disukai. Padahal niatnya mau berbuat baik, ingin bahagia, tapi karena terhalang oleh rasa tidak sukanya, kebahagiaan menjadi tidak timbul. Bahagia itu sederhana, tetapi kita yang membuat istimewa. Bahagia itu dekat, tapi kita yang membuat jauh. Bahagia itu tidak rumit, tapi kita yang membuat sulit. Karena kebahagiaan itu relatif. Kalau para biku punya jubah, punya makanan saja sudah bahagia. Tapi belum tentu dengan Bapak Ibu. Punya tabungan 100 juta belum cukup ya, belum bahagia. Cari yang lebih banyak lagi. Yang pertama, lakukan kebajikan dan singkirkan kejahatan. Yang kedua, bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur bisa dilakukan karena mengerti kebaikan, mengerti akan dhamma. Bahwa segala sesuatu tidak kekal adanya. Kadang kita bahagia, kadang kita menderita. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Terkadang kita terkenal, terkadang tidak. Terkadang kita dipuja-puja, terkadang kita dicela. Kita pahami itu. Kemudian kita bersyukur atas apa yang kita miliki. Saat ini saja kalau kita bersyukur masih bisa hidup, kita akan bahagia. Karena banyak orang yang sudah tidak mampu bertahan melewati COVID. Tidak hanya orang miskin, tetapi bos-bos besar, banyak yang lewat. Orang-orang kaya, banyak yang lewat. Kita kalau bersyukur, hari ini kita akan bahagia. Masih bisa menikmati kehidupan ini. Bahagia seperti yang saya katakan tadi, punya harta duniawi dan punya harta kebajikan spiritual. Setelah kematian tiba, saya jamin akan terlahir di alam-alam bahagia, di alam-alam surga. Sebagai tiket, praktekanlah Pancasila Buddhis. Tadi baca Pancasila Buddhis. Baca. Susah atau mudah? Itu kalau dilakukan itu sudah tiket jaminan untuk masuk surga. Tidak usah banyak-banyak, 5 poin itu saja. Tapi karena mumpung saya lagi baik, saya kasih diskon.
Karena lampunya nyala saya kasih diskon. 5 poin Pancasila Buddhis. Cukup Bapak Ibu jalankan 3 poin saja. Diskonnya 2. Biasanya kalau diskon itu wah bahagia, senang. Bapak Ibu senang dikasih diskon? Yang 3 itu apa Bante? Yang 3 ini adalah menjaga dan mengendalikan perbuatan. Menjaga dan mengendalikan ucapan. Menjaga dan mengendalikan pikiran. Bante, itu sama dengan bohong. Sama dengan menjalankan Pancasila Buddhis. Memang Bapak Ibu, Pancasila Buddhis itu untuk menyaring, untuk mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Untuk selalu baik. Tetapi kalau 3 ini sulit, saya kasih diskon lagi. Cukup Bapak Ibu menjalankan 1 poin saja daripada 5 Pancasila Buddhis ini. Apa yang 1 itu? Menjaga dan mengendalikan batin masing-masing. Karena kebahagiaan dan penderitaan itu sumbernya adalah batin kita. Pikiran kita. Bahagia dan derita itu, sorga dan neraka itu sumbernya adalah batin kita. Batin kita ini terkendali, batin kita ini baik dan bersih, suci. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan bahagia di dunia ini dan dunia berikutnya. Dan juga akan memperoleh kebebasan. Mungkin karena saya kasih diskon ini, nanti kalau ada yang terlahir di alam peta, di alam-alam rendah, boleh komplain sama saya. Datang demo sama saya. Ini saya umat Dhamma suka. Karena menjalankan 1 anjuran dari Bante, kemudian saya jadi peta. Boleh datang protes ya. Nanti saya tanggung jawab. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu jalankan, melatih moralitas, menjaga batin untuk selalu baik, terkendali. Saya yakin dan percaya. Kebahagiaan di dunia ini dan masa mendatang, serta kebebasan akan Anda miliki. Ada salah satu cerita Bante hanya menjalankan 1 poin dari 227 Patimokkha. Ada Bante yang ahli Pali bertanya, apakah benar Bante hanya menjalankan 1 poin dari Patimokkha? Iya benar. Apa yang 1 itu? Menjaga dan mengendalikan batin untuk selalu baik dan terkendali. Bersih, suci. Gak bisa ngomong apa-apa. Buat apa yang 227 itu? Kalau batin sudah baik, sudah bersih. Buat apa Pancasila Buddhis itu kalau sudah baik dan bersih? Karena Pancasila Buddhis itu hanya sebagai sarana untuk membersihkan batin kita. Hanya sebagai sarana. Kalau sudah bersih ya buat apa dilekati? Tidak terpakai lagi. Karena saya yakin dan percaya, dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan demikian, Anda akan bahagia. Terima kasih.